Shalom adik-adik. Wow, senang sekali ya hari ini Kak Alex bisa menemani adik-adik semua untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan dan bersuka cita bagi Tuhan. Nah, adik-adik semua apa kabarnya hari ini nih? Sudah lama banget ya kita gak ketemu. Kakak kangen banget sama kalian. Atau kalian kangen juga gak sama kakak? Sepertinya kangen. Nah, adik-adik hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tapi seperti biasa dong, kakak gak mungkin sendiri. Hari ini kakak gak akan sendiri. Tetap ada kakak Rocky lain yang menemani kakak. Tapi hari ini sangat spesial adik-adik. Tahu gak spesial kenapa? Karena hari ini ada kakak Rocky yang baru yang akan bersama dengan adik-adik memuji Tuhan. Penasaran kan adik-adik? Siapa sih kakak itu? Ayo penasaran gak? Nah ini dia, kita panggil aja langsung ya. Halo kak. Nah ini dia adik-adik kakak Rocky kita yang baru. Iya. Nah adik-adik pasti penasaran kan siapa sih kakak ini? Kok tiba-tiba sama-sama kita ya? Ayo mau tahu namanya enggak? Langsung aja kita tanya namanya ya. Ayo kak, kenalan kak. Oke, shalom adik-adik Rocky. Shalom. Nama kakak, Kak James. Siapa? Siapa? Kak James. Oh namanya Oh, iya. Kak James adik-adik. Halo Kak James. Halo Kak Alex. Nah adik-adik hari ini Kak Alex akan ditemani sama Kak James. Iya, Kita betul. akan memuji Tuhan, bersorak-sorai dan bersuka cita sama-sama. Nah. adik-adik semua udah gak sabar kan memuji Tuhan? Kak James gak sabar gak? Oh nggak sabar banget Kak Alex. Nah untuk itu sebelum kita memuji Tuhan kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah adik-adik Rocky semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Amin. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus. Yes. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, dan kami yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amin. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay. Wah senang sekali Kak Alex. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Wow, saya juga senang sekali Kak. Dan adik-adik semua yang di rumah juga pasti sangat senang mereka hari ini. Pasti sangat senang. Nah adik-adik Rocky, di rumah siapa yang suka tidak mendengarkan orang tua? Saya mendengarkan selalu Kak. Masa sih Kak Alex? Iya, saya nggak pernah nggak dengar sama orang tua saya. Pasti adik-adik Rocky juga mereka selalu dengar sama orang tua mereka. Kalau dipanggil sama mama papa? dengar pasti langsung datang mereka. Wah kalau gitu adik-adik Rocky juga pasti seperti itu Kak Ya, Alex. kan saya sudah bilang tadi Kak James. Oh ya, Oke. oke kalau gitu kita mau memuji Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri ya. Ayo semuanya berdiri, kita memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, Amin. ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi Kak Alex. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah, Amin. Tuhan
Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak Alex. Masih dong, kakak Masih masih semangat semangat. nggak? Masih Wah, semangat. Pasti ada Rocky juga tetap semangat dan suka. Sukacita. Yes, pastinya Kak James. Siapa yang tidak pernah baik sama Kak Alex? Yang nggak pernah baik sama... Banyak sih Kak yang nggak Banyak. pernah baik. Siapa? Tapi yang selalu tidak pernah berbuat jahat ada Kak. Oh ada, siapa Ada. itu? Yaitu Tuhan Yesus. Masa sih Kak? Oh Yesus gak pernah jahat sama saya Kak, gak pernah nakal. Gitu ya Kak Alex ya? Iya Kak James. Berarti Tuhan Yesus itu sangat baik bagi Kak James, Kak Alex, dan dan juga juga adik-adik adik-adik Rocky. Rocky. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ayo semuanya yuk tepuk tangan sama-sama. Ayo sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama ya Alex ya. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yes. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Yeay. Ayo sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa lompat ya? Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Ayo adik-adik semua bernyanyi bagi sungguh Tuhan. amat baik, Amin. untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya Kak Alex ya. Yesus baik. Yo. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Sama-sama ya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Amin. Yes. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Haleluya. Yesus. Yesus baik bagi Tuhan Kak Yesus, James, Kak Alex, dan juga adik-adik Rocky. Nah, adik-adik semua masih bersuka cita? masih dong Kak Masih Alex. bersemangat? Masih. Nah, kita akan semakin memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan, bila roh Allah ada di dalamku. Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis Sekali lagi ya. menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis
James. Dan Alex, udah capek belum? belum sih, Masa sih Kak? saya masih pengen muji Tuhan Kak James. Ya, tapi tapi sekarang sudah waktunya untuk kita mendengarkan. firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah, ayo siapkan hati, Iya, mata, telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. iya. Biar semua kita diberkati Kak James. Iya betul Kak Alex. Nah, jangan lupa juga dari Rocky, tetap ikuti ibadah kita sampai selesai karena nanti Iya. setelah firman Tuhan ada acara yang sangat menarik. Wah ini sangat menarik ini Kak Sangat Alex. menarik Kak James. Apa itu? Yaitu acara Fun with Rocky. Oke, untuk itu adik-adik semua tetap duduk tenang ya. Ya, stay Dan tune terus. kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di dalam ibadah online Rocky. Ya, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar ya adik-adik, catatan kakak ketinggalan nih, padahal tadi sudah saya siapkan loh. Kok ketinggalan ya? Dek, ini sobek adik-adik. Aduh gimana ini? Jangan bilang Kak Dina ya. Kalau katanya sobek, aku bawa aja ya. Biar gak ketahuan. Aduh gimana ini? Nah, adik-adik ternyata sudah ketemu ini catatannya kakak ini. Yuk kita mulai ya cerita firman Tuhannya ya. Loh, kok ada yang kurang? Padahal tadi kakak sudah bawanya pas loh. Kemana ya? Kok kurang? Mungkin jatuh ya adik-adik ya. Loh, iya tapi kok sobek. Loh, siapa ini yang nyobek ini? Kak Nana? Iya Kak. Ini bahan ceritanya kok ada yang sobek. Siapa yang nyobek ini? Nggak tahu loh Kak. Aku kan tadi cuma beresin ini aja tadi. Walah, ya sudah kalau gitu. Nggak ada yang tahu siapa yang nyobek. Kak Nana nggak tahu sungguh anta. Iya sih, nggak tahu. Aku tadi cuma bersihkan aja. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa ya adik-adik ya. Kita tetap mendengarkan cerita firman Tuhan aja. Yang sobek ya sudah biarin aja ya. Nah ini ceritanya. Ayo adik-adik mulai dengarkan. Diperhatikan ya. Ada seorang pemuda yang disuruh Tuhan pergi ke kota N. Tapi pemuda ini loh, tidak nurut, tidak taat, tidak jujur. Tidak jujur. Lalu pemuda ini punya keinginannya sendiri. Dia naik kapal pergi ke kota T. Nah, dalam perjalanannya pemuda ini tiba-tiba kapalnya itu diterak badai, ada gelombang. Nah, waktu ada badai ini ya, nah mungkin adik-adik tanya, pemuda itu apa sih? Nah, pemuda itu anak cowok yang usianya sudah besar, usianya 17 tahun ke atas itu disebut pemuda. Nah, waktu pemuda naik kapal tadi, tiba-tiba kapalnya ada badai, terak badai, dan kapal itu hampir tenggelam. Makanya waktu mau tenggelam itu barang-barang yang ada di dalam kapal itu ya dibuangi semua ke laut. Dibuangi semua ke laut. Ada perbekalannya, petinya semua dibuangi ke laut. Nah, karena paniknya kapal kena badai, kena gelombang tadi. Nah, beberapa orang di dalam kapal itu berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah, karena dengan paniknya supaya apa? Badainya itu tenang dan kapalnya dapat berjalan dengan baik. Nah, tapi karena kepanikannya, banyak orang yang panik. Tapi itu loh, aneh. Pemuda tadi itu enggak panik, enggak apa-apa. Tidur nyenyak. Makanya
nahkodanya bertanya kepada pemuda itu, "Hai pemuda, apa yang kalian lakukan? Semua panik, kok kamu tidur nyenyak?" Terus pemuda itu ya dengan berpikir, wah ini gara-gara aku ini kapal ini kena badai, kapal ini tenggelam. Pemuda ini dalam hatinya menyadari, tapi pemuda ini bertanya, terus apa loh yang harus aku lakukan seperti ini? Lalu pemuda ini punya inisiatif, ya kalau begitu lemparkan saja aku ke laut. Nah akhirnya pemuda tadi itu dilemparkan ke laut. Tapi ya badainya reda juga setelah pemuda itu dilemparkan ke laut. Tapi masalahnya pemuda itu ditelan oleh ikan. Ditelan loh ya adik-adik ya, bukan dimakan. Kalau dimakan dikunyah habis. Tapi kalau ditelan itu langsung lep masuk perutnya ikan tadi. Nah setelah masuk ikan di dalam perutnya ikan selama 3 hari 3 malam, pemuda itu dimuntahkan ke darat. Nah terus adik-adik, itu pemuda yang tidak taat, tidak jujur. Ya seperti itu, sama Tuhan dihukum, dimasukkan di dalam perut ikan. Tapi dengan dia taat dan jujur, akhirnya dimuntahkan ke darat. Sehingga pemuda ini menjadi selamat. Kak, Iya, ada apa Kak Nana? minta maaf ya. Loh minta maaf soal apa Kak Nana? Itu tadi kan jatuh. Keinjek aku. Iya. Terus sobek. Loh lah tadi Kak Nana kok tidak mau mengakui? Ya nanti kan aku takut nanti Kak Dinanya marah sama aku. Ya enggak, kalau kita takut, kalau kita taat dan jujur, ya pasti saya enggak marah Kak Nana. Yang penting itu sekecil apapun kesalahan kita itu harus taat, kita harus ngomong jujur. Kalau kita taat dan jujur, pasti Tuhan itu mengampuni. Dan yang pasti saya juga akan rela, saya juga enggak akan marah. Wong saya aja enggak marah kok ini. Kak Dina nggak marah? Enggak. Katanya sobek. Enggak apa-apa. Kasih ya Kak. Iya. Berarti Tuhan juga sayang sama aku. Loh Kalau aku iya, sudah mengakui pastinya Kak Nana itu kalau mengakui dosanya taat dan jujur, pasti Tuhan itu sayang, Tuhan itu pasti mengampuni. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kak Dina lo gak marah adik-adik. Iya, Adik-adik, Kak Nana. jangan tiru Kak Nana ya. Bener Jadi adik-adik. Kak Nana sih bohong, gak jujur sama Kak Dina. Kalau kertasnya Kak Nana yang sobekin. Nah, sekarang Kak Nana mau pesen sih sama adik-adik yang di rumah. Sekarang kan sekolahnya online. Jadi tugasnya online. Iya, Terus PR-nya ulangan. online, ulangannya juga online. Nah, Kak Nana tanya, kalau ulangan online itu biasanya, kalau ulangan kan kerjakan sendiri. Iya, enggak ada yang ngawasi. Bapak ibu guru enggak lihat, papa mama terbatas. Terus kira-kira adik-adik di rumah ngerjakannya jujur apa enggak? Ayo. Atau lihat buku catatan, atau lihat Mbah Google kalau enggak tahu jawabannya. Ya gitu. Nah, adik-adik, seberapapun kemampuan kalian belajar, kalaupun pas ulangan kalian enggak bisa, jangan sampai kita nyontek Nah, atau enggak boleh ya, nyontek itu nyontok. dosa. Nah, yuk sekarang buka di Amsal 28 ayat yang ke-13. Ya, Amsal 28 ayat yang ke-13. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi siapa? Disayangi Tuhan. Jadi kita harus jujur.
sekecil apapun kesalahan yang pernah kita buat, kita harus ngomong jujur sama siapa? Mungkin sama mama atau papa atau sama bu guru ya Kak ya, kalau betul, kita pernah di sekolahan. nyontek atau apa. Jadi kita enggak boleh bohong. Jadi kita harus belajar jujur. Siang ini kita sudah belajar dari ceritanya Kak Dina kalau kita harus jujur. Nah, sekarang kita berdoa ya Kak ya. Ya, kita akan berdoa. Mungkin adik-adik, selama ini adik-adik ada yang enggak jujur, enggak taat. Nah, mulai hari ini adik-adik mengambil satu sikap, minta ampun sama Tuhan. Nanti kakak-kakak akan mendoakan. Ayo, sekarang siap ya adik-adik, bangkit berdiri. Yang di Sidoarjo, yang di Tulungagung, di Mojokerto, ayo bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, kita minta ampun pada Tuhan. Ayo, sudah Ayo siap? Kak Nana berdoa. Sudah siap semua ya, bangkit berdiri ya. Ayo, semua tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami diingatkan kembali oleh firman-Mu, supaya setiap kami, adik-adik Rocky, belajar jujur. Apapun yang kami lakukan, mungkin kami berbuat salah, kami boleh berani untuk mengakuinya. Sebab seperti firman-Mu Tuhan bilang, kalau kami mengakuinya, kami akan disayang sama Tuhan, disayang orang tua, dan biarlah hidup kami, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami berdoa buat adik-adik Rocky semuanya, biarlah adik-adik Rocky boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan biarlah hidup dan masa depannya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Papa dan Mama kami, berkati dalam pekerjaannya. Tuhan juga pasti memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Oh iya Kak Nana, ada apa Kak Nana? Pokoknya itu tadi siapa sih Kak? Pemudanya Ayo, tadi. adik-adik Adik-adik tahu tahu enggak nggak? pemuda Siapa ya? tadi siapa? Siapa ya Kak? Ayo siapa? Kak Nana enggak tahu ya? Lupa sih siapa ya? Ya, pemuda tadi yang disuruh Tuhan tadi, yang awalnya enggak nurut, enggak taat itu tadi namanya Yunus. Iya, Yunus. Iya. Iya, oke. Berarti hari ini kita belajar tentang Yunus yang jujur dan taat akan perintah Tuhan. Oke. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Selamat adik-adik. Jumpa lagi dalam Fun with Rocky. Ye, hari ini kita mau bikin apa Kak? Tempat pensil. Iya, oke. Apa aja yang kita butuhkan ya? Yang pertama kardus pastinya, kardus bekas. Kalian bisa dapatkan di rumah ya. Kardus bekas, terus ada CD bekas. Terus Iya, apalagi Intan? kertas lipat yang berwarna. Iya, sesuai selera kalian ya. Ya, Dan yang pasti ada lem, lem, apalagi? ada gunting, Iya, terus penggaris buat menggaris, dan terus spidol. spidol, cutter. Iya. Nah, Sekarang langkah-langkahnya Kak. Yang pertama kita mau buat apa dulu ya ini ya? lingkaran kita Ya, butuh lingkaran. CD dan kardusnya. Hmm, Nah, kita gambar dulu lingkarannya, Iten. Nah, akan jadi. Nah, setelah itu, oke, Iten. Sudah. Setelah itu, Nah, itu apa lagi? dipotong, ya, dipotong sesuai gambar yang dilingkari tadi. Iya, dilingkari. Jadinya seperti ini. Kita bikin berapa Kak? Bikin Empat, 4. ya. Iya, bikin 4. Karena satu kita gabung menjadi, nah dua kita gabung menjadi satu. Direkatkan Direkatkan dengan lem. lem. Lemnya yang lebih
keras ya, bukan Iya. yang untuk kertas, ya Kak ya. Iya, biar bisa ada nempel. sendiri ya. Iya. Ya, kita lem. Ya, sudah. Jadinya seperti ini, dia akan tebal, lebih tebal dari yang sebelumnya ya. Iya, jadi karena 2 dijadikan 1. Oke. Jadi dua lingkaran. Iya. Oke, setelah itu Kak, kita Bikin lingkaran. memotong lingkaran dari Kertas kertas warna ya. Kita kuning. ambil warna kuning ya. Tak tolong Iten. Dilingkari pakai itu tadi. CD ya. juga. Nah, jadinya seperti ini. Kita Butuh berapa lagi Iten? Kita butuh 4. Iya, Iya. 4. Terus butuh 4 untuk dilekatkan di bagian yang depan Mhm. dan bagian belakang. belakang. Nah, Oke. tadi kan ada 2, jadi butuh 4 4. lingkaran kertas kuning. Iya. Oke. Kita- Selanjutnya kita potong kardusnya yang dalam Kak, yang bagian Oke. dalam ya. Nih, Iten ukurannya ada berapa ya itu? Jadi ukurannya Mhm. 7 kali 7, Mhm. jumlahnya ada 2 2. dan 7 kali 8 1. Oh, 1. Oke. Oke. Nah, kita potong Kak. Kita potong Setelah juga kita potong tadi ini. Nah, setelah dipotong nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini yang 7 kali 8, yang ini berapa tadi? 7 kali 7 7. kali 7. Nah, ini juga kita rekatkan yang 7 kali 8 di bagian bawah, yang 7 kali 7 bagian samping kiri dan kanan. Nah, terus nanti hasilnya jadinya akan seperti gimana Kak? ini. Nah, Oke. terus selanjutnya apa Kak? Lapisannya. Berarti Lapisannya kita butuh kuning juga. Kuning juga. Kita minta tolong ukurannya tadi berapa? Ukuran 7 kali 7. Dan 7 kali 8. Iya. 7 kali 8. Nah, ini ya yang sudah dipotong. Nah, 7 kali 7-nya kita Iya. butuh 4, yang 7 kali 8 kita butuh 2. nah. Oke. Untuk melapisi yang bagian mana Kak? Yang bagian sini nanti kanan kiri, Iya, kiri terus dan bagian kanan, dalam ya. juga, Bagian dalam juga. terus Dan yang bagian Bawah. bawah, dalam ya, Iya. atas dan bawahnya. oke. Nah, selanjutnya Lingkarannya tadi belum selesai loh Kak. oh iya, Belum ada selesai. lingkaran Iya. yang perlu ditutup ya Kak, Iya. yang di atas ya Kak, yang Itu tadi di sini. lingkarannya ya. Nah, Oh. jangan lupa ya adik-adik, ini biar tidak kelihatan, kita tempel, kita 1 cm buat bagian di atasnya, jadi supaya Iya. tidak kelihatan. Iya. Oke, kalau sudah ditempel nanti hasilnya Nah, seperti, seperti ini. Yang Nah, bagian belakang sebelum ini. sebelum depannya digambar, sebelum dikasih karakter. karakter Iya. ya. Nah, sekarang Kak Iten mau karakter seperti apa ya? Emoji. Iya, emoji. Kalian boleh karakter apa aja sesuai selera kalian, adik-adik ya. Kalau misalnya aku punya kertas kado bisa enggak? Boleh, bisa aja. Nah, Boleh ini ya? Bisa ya? kayak ini sudah kita coba, sudah bisa Oh. pakai seperti ini juga. Oke, Nah, berarti sekarang ayo Iten kita butuh coba apa? Buat Sekarang emoji Mm-mm. Iten yang Butuh kertas keren. apa? Ya, butuh kertas lipat yang berwarna hitam. Oh, hitam dan terus kuning ya. Ya. Iya, hitam. Kita gunting untuk buat kacamata. Nah, kita gambar dulu. Boleh kita gambar pakai kacamata. Nah, akhirnya jadinya nanti seperti ini ya. Ya. Oke. Terus butuh apa lagi? lingkarannya kuning tadi ya, nanti ya ditempelkan di lingkaran kuning tadi ya. Nah, sekarang ada mulutnya. Nah, kita mulutnya. potong juga mulutnya. Nah, kita juga potong mulutnya. Seperti ini Iten ya. Ya, adik-adik bisa lihat mulutnya cukup segini aja ya. Nah, ya Jangan ya. terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oh, Iya. iya. Yang pas ya. Pas. Oke, setelah itu untuk kakinya.
Nah, kakinya kita buat lingkaran, 2 lingkaran seperti ini. Yang kecil aja. Yang kecil ya. Buat nanti dipasang di Kalian boleh buat lingkaran yang kecil. Kakak punya ide seperti ini. Ini botol aqua kita potong. Ini kita ambil buat lingkaran Tutupnya kecilnya, aja. tutupnya aja. Kalau mau gambar ya seperti ini. Nah, buat bladnya ya, buat lingkaran kecil, oke? Ya, setelah itu apa lagi kita tempel. Nah, Oke. kita tempel di muka yang hitam, yang kuning. Tapi nanti kalau adik-adik sudah mencoba di rumah, bagus kok ya. Oke. Gampang ya, nanti Sudah. minta bantu mama atau kakak di Oke. rumah ya. Terus Nah. kalau sudah jadi seperti ini, Kita baru tempel kita di tempel di yang depan tadi sudah tadi, jadi yang seperti sudah ini di- ya. Kita tempelkan Nah, di sini. Iya, jadi Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. iya. Nah, tinggal kita mengisi apa tadi? Buat apa Mau tadi? buat tempat apa? Pensil. Pensil. Nah, Oke. oke, pensilnya ditaruh sini. Bisa juga itu tadi ada koin juga bisa masuk ke situ ya. Oke, adik-adik Rocky semua. Gimana hasilnya, Ethan? Bagus enggak? Bagus. Bagus ya. Ya. Nah, kalau adik-adik kalau sudah selesai, silakan upload ke Instagram Iya, hasilnya. Terus tag di bawah ini. Bawah. Sudah? Oke. Oke. Bisa ya, Ini adik-adik ya? hasilnya. Segitu dulu untuk prakaryanya. Sampai jumpa lagi di Fun with Rocky selanjutnya.